Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada mata pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini melanjut pertemuan yang dulu, yaitu tentang jinayat. Sebelum pertemuan kita lanjutkan, kita mulai dulu dengan bacaan doa bersama. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, anak. Mas Fata. Itu yang telat, Mas Fata. Yang telat, Pak. Ya, Mas Fatah. Yang telat sudah mimpin doa. Sama nyapu juga. Baru ikro 2, Pak. Doanya bimbing dulu, Pak. Ya, oh ya, oke, bareng-bareng ya. Iya, Pak. Fatah siapkan dulu anak-anaknya. Yo, teman-temannya disiapkan. Yo, teman-teman, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima Doa kasih selesai. anak. Terima kasih ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Anak-anak, menyambung pertemuan yang lalu tentang bab jinayat, bahwa kemarin sudah dijelaskan tentang adanya macam-macam pembunuhan. Kemarin dijelaskan ada 3 ya, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tersalah, dan pembunuhan seperti sengaja. Dan dalam hal ini nanti kita melanjutkan, yaitu apa hukuman bagi orang yang membunuh atau orang yang menganiaya. Nah, di sini nanti kita membahas tentang kisos. Ada yang sudah pernah dengar tentang kisos belum, anak-anak? Pernah, Pak. Apa kisos itu? Gambarannya apa coba, Pak Zainul? Apa itu kisos? Semacam hukuman bagi pelaku tindak pidana. Kalau dalam negara Arab itu kalau yang mencuri itu dipotong tangan, kalau yang membunuh itu juga dibunuh. Oke, nanti kita pelajari lagi ya. Ya, misalkan setelah itu coba ada yang punya pendapat yang lain dari anak yang lain. Kisos. Ada yang sudah pernah? Kisos apa kira-kira pengertiannya? Potong tangan, Pak. Potong tangan, oke. Ketika memang Cubit, Pak, melukai cubit. orang. Oh iya, biasanya anak-anak itu kan ketika Cubit. balas cubit ya, bermain terus ada yang nakal terus nyubit, kita dikisos, berarti dikisos. Apakah memang seperti itu? Nah, kita bahas di sini. Nanti khususnya apa itu nanti yang akan kita bahas, yaitu 1 tentang pengertian kisos. Yang kedua yaitu tentang macam-macam kisos dalam jinayat Islam. Nanti yang ketiga juga kita mengetahui yang namanya syarat-syarat kisos. Sembarangan. Yang keempat, mampu melalui kegiatan membaca nantinya. Materi ini. Nah, selain itu nanti kalian juga akan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Dan nanti untuk hasil diskusi dikumpulkan kita pada pertemuan yang selanjutnya. Karena pertemuan kali ini sangat terbatas. Untuk di kelompok diskusinya kemarin sudah dibagi ya, seperti kelas kelompok yang awal itu. Iya, Pak. Oke, kita mulai dulu, yaitu nanti kita membahas tentang pengertian kisos, dasar hukum kisos, macam-macamnya, syarat dan hikmahnya. Nah, ini anak-anak. Kalau yang mbak-mbak ini biasa nonton Ikatan Cinta atau tidak ini? Enggak, masih Enggak boleh aku sama ibu. Nah, itu cinta-cinta.
ada ini spoiler Ikatan Cinta ini. Bella Elsa terseret kasus pembunuhan Roy. Terus dulu juga pernah ada yang namanya kasus kematian Mirna oleh Jessica Wongso. Bukan pembunuhan. Dalam Islam, ketika orang membunuh, ada hukumannya. Apakah hukumannya? Lah, ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut dulu. Yaitu tentang kisos. Ketika orang membunuh atau melukai seseorang, maka ada kisosnya. Apa itu kisos? Nah, ini nanti kita bahas bersama-sama. Kisos berasal dari kata kososo, yang artinya adalah memotong, atau iktaso yang artinya atau mengikuti perbuatan si penjahat sebagai atas perbuatannya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kisos artinya adalah memotong. Kisos artinya apa anak-anak? Yang secara Memotong. Sedangkan menurut Syara, kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan. Jadi ketika kok cuma dicubit itu bukan termasuk dalam kisos. Gitu. Ini secara pemahaman bisa saja. Selanjutnya anak-anak, hukum asal kisos. Apa itu hukum asal kisos? Ketika membunuh orang yang tidak bersalah, maka haram hukumnya. Maka orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia bisa dikenakan hukum kisos. Yang selanjutnya, kalau di sini kan ada berdasarkan firman Allah. Coba siapa yang membacakan? Saya, Pak. Enggak ini? Saya, Pak. Mas Zainul, coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'natuhu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih Mas Zainul, bagus sekali suaranya. Sama-sama, amin. Oke, untuk artinya siapa yang membacakan? Nggak kelihatan itu, Pak. Oh, nggak kelihatan? Iya, separuh Pak, nggak kelihatan, Pak. Saya, Pak. Oh iya, Kelihatan, Pak. Bu Lestari. Oh, Mbak Lestari. Artinya, Ya. dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Oke, terima kasih, bagus sekali suaranya. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Selanjutnya, hukum asal kisos yang kedua adalah ketika orang mendahului melakukan penuhan, menanggung dosa orang yang mengikuti membunuh itu. Jadi ketika orang itu membunuh, orang yang membunuh tersebut juga akan terkena dosa. Yang selanjutnya adalah pada nanti hari di kiamat, Allah juga akan menghukum orang yang membunuh. Mungkin itu hukum asal kisos. Selanjutnya, tentang macam-macam kisos. Dalam Islam, itu dibedakan menjadi dua tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Zainul tadi. Ketika orang melukai, ketika orang membunuh. Nah, ketika orang membunuh ini, maka hukuman bagi orang yang bunuh adalah dengan cara kisos jiwa. Bisa dengan cara orang yang membunuh dibunuh. Selanjutnya yang kedua adalah kisos anggota badan. Apa itu kisos anggota badan? Yaitu bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota tubuh. Dalam hal ini boleh nanti anggota badannya atau anggota tubuhnya dihilangkan. Itu macam-macam kisos. Jadi macam-macam kisos ada berapa anak-anak? Ada dua. Satu yaitu kisos dan dalam pelaksanaannya ini sesuai dengan syariat Islam. Terus syarat-syarat kisos. Orang yang membunuh itu, syarat-syarat kisos, syarat membunuh atau melukai, maka orang bisa mendapatkan kisos, ada syarat-syaratnya, yaitu satu, pembunuh sudah balik dan berakal. Ketika anak kecil bermain
terus kok melukai temannya, maka tidak bisa dihukumi qisas. Yang kedua, pembunuh bukan orang tua dari orang yang dibunuh. Yang ketiga, jenis pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja. Yang keempat, orang yang dibunuh terpelihara darahnya. Maksudnya apa? Orang tersebut adalah orang muslim yang soleh. Ketika bukan orang muslim, maka tidak dihukumi qisas. Yang kelima apa? Orang yang dibunuh sama derajatnya. Dan yang keenam, qisas dilakukan dalam hal yang sama jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan lain sebagainya. Oke, begitu. Selanjutnya tentang hikmah adanya qisas. Coba kira-kira ketika kita itu berangan-angan atau kita berpikir apakah Indonesia itu sudah termasuk penerapan hukum, apakah sudah pas penerapan hukum Indonesia, maka Islam pun aslinya sudah menerapkan yang namanya keadilan. Dalam hal ini bahwa hikmah adanya qisas ini menghargai harkat dan martabat manusia karena nyawa dibalas dengan nyawa. Yang kedua, mencegah terjadinya permusuhan dan pertumpahan darah, sehingga apa? Keamanan dan kedamaian dapat dirasakan. Yang terakhir atau yang ketiga, agar manusia berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan. Begitu anak-anak, nanti jenengan dalam hal ini kita diskusi bersama. Dalam hal ini pertanyaannya adalah apakah hukuman qisas bisa diterapkan di Indonesia? Jelaskan menurut pendapat Anda semua. Ayo, kira-kira gimana menurut teman-teman semua? Apakah bisa diterapkan Indonesia? Tidak bisa, Pak. Tidak, Pak. Karena Indonesia bukan negara hukum, bukan negara Islam. Islam, Pak. Indonesia sudah punya undang-undang sendiri, Pak. Oke, terima kasih. Sulit, Pak Guru. Begitu dulu pertemuan pada kali ini, bahwa memang Indonesia bukan negara Islam. Akan tetapi dalam prinsip penegakan hukum dalam Islam ataupun dalam universal, bahwa penetapan hukum itu harus berdasarkan asas keadilan. Ketika nanti sudah adil, maka itu sudah memenuhi hukum Islam. Itu anak-anak, pada pertemuan kali ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Paham, Pak. Tidak, Pak. Berarti nanti jenengan untuk tugas diskusinya yaitu kelompok 1 seperti yang sudah dibuat kemarin. Kelompok 1 Pak Ismail atau Mas Ismail, Mbak Arisa, Mbak Homisa, dan Mas Zainul. Kelompok 1 nanti membahas tentang pengertian dalil dan hukum qisas. Kelompok 2 Mbak Indah, Mas Ahmad, Mbak Ervina, dan Mas Hafidz nanti tentang macam qisas dan syarat-syarat qisas. Kelompok 3 Mas Zain Arif, Mas Fatahila, Mbak Siti Harina, dan Mbak Lestari nanti tentang syarat dan hikmah adanya. Oke, dari saya ini kurang lebihnya maaf. Sebelum ditutup, kita doa bersama dulu dengan kafaratul majelis. Ayo dipimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Atau ditunjuk saja? Bareng-bareng saja. Oh ya, Bareng saja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga tetap sehat. Amin. Sampai ketemu lagi di teman yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak, siapa tadi? Pak Pak